anfusuha ma hatta malam tuqal au tuqmat. Dan sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kepada umatku sesuatu yang terdetik dalam pikiran atau dalam hati sepanjang belum diucapkan kalau ucapan, ataupun sebelum sesuatu itu dikerjakan kalau sifatnya pekerjaan. Jadi kalau misalnya seseorang itu batin temannya yang buruk, sepanjang tidak diucapkan atau tidak dilakukan, maka Allah masih ampuni. Ini sedikit perbedaan antara kebaikan dan keburukan. Kalau kita berniat kebaikan belum sempat kita laksanakan, itu aja sudah mendapatkan kebaikan. Atau kita meniatkan satu kebaikan dengan jujur dan sudah kita mulai tunaikan, tapi belum sempat untuk sempurna, ternyata kita sudah mendapatkan pahala sempurna dari amal kebajikan tadi. Tapi kalau keburukan tidak. Kalau keburukan sebelum betul-betul terucap kalau ucapan atau terlaksana kalau perbuatan, maka belum seorang belum akan mendapatkan dosa. Berarti apa? Ini mudah-mudahan. Tapi sesuatu yang buruk yang sifatnya masih di batin tadi itu Allah tahu. Allah tahu. Lalu sekarang begini, bagaimana kalau itu perbuatan hati? Nah, lain. Kalau perbuatan hati memang sifatnya memang di batin tadi itu. Contohnya apa? Begini. Gil itu kan dari ucapin, gil itu dari kerjakan, gil itu perbuatan hati. Iri, ini tuh perbuatan hati. Walaupun itu nggak diucapkan dan nggak dilakukan, ya namanya perbuatan hati, karena itu perbuatan hati. Maka itu namanya apa? Ya tetap sudah mendapatkan catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus beristighfar. Jika ada seorang yang iri dengan temannya, iri ya. Beda, iri dengan berniat untuk mencelakakan itu beda. Kalau iri itu memang itu perbuatan hati, iri. Ada orang mendapatkan kenikmatan kita tidak suka. Sebaliknya kalau dia suka kita senang banget. Itu perbuatan hati. Itu walaupun nggak diucapin, dia sudah dosa kalau iri itu perbuatan hati. Tapi kalau punya niatan untuk kita berbatin, dia telah apa namanya, kita nggak suka dunia itu, awas dari kalau kesempatan, aib dia akan saya buka sampai balik-balik di permukaan orang itu kan niat, belum sempat terlaksana, maka nggak akan ada dosa. Tapi kalau ini lagi itu sudah kena, karena memang ini adalah perbuatan hati. Kemudian Ibnu Katsir mengomentari surat Ghafir ayat 19 ini dengan berkata, Allah Azza wa Jalla memberitahukan tentang ilmunya yang sempurna dan mencakup segala sesuatu agar orang-orang merasa berhati-hati lantaran selalu diketahui oleh Allah, sehingga mereka merasa benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Mereka bermuraqabah dengan muraqabah orang yang menyadari bahwa ia dilihat oleh Allah Subhanahu. Jangan Allah. Di sini Ibnu Katsir menggunakan kata-kata yang luar biasa, ya. Merasa malu kepada Allah, benar-benar malu kepada Allah. Orang yang malu bisa menghadirkan rasa malu kepada Allah. Itu banyak hal yang terkait di sini. Satu, dia sadar bahwasanya dia mendapatkan banyak kenikmatan. Yang kedua, dia sadar kenikmatan yang telah dia dapatkan dari Allah itu ternyata tidak dia gunakan dalam rangka mendapatkan dari Allah. Atau dengan kata lain, dia sadar dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, sehingga timbul rasa malu. Untuk menghadirkan rasa malu kan nggak semua orang bisa merasa malu kepada Allah. Untuk nyatanya juga ada orang yang nggak malu kepada orang lain.
nyatanya berbuat salah itu malah bangga. Ada. Nah ini bagaimana akan dia bisa berbuat merasa menghadirkan rasa malu kepada Allah SWT? Susah. Maka ada bahasa yang lain. Untuk mendapatkan pertolongan dari Allah itu berarti apa? Kita juga mengkaca diri. Sudahkah kita pantas untuk ditolong oleh Allah? Nah, gitu. Sudahkah kita menjadi makhluk yang pantas ditolong oleh Allah? Siapa orang yang pantas ditolong oleh Allah itu? Yang wali-walinya. Siapa wali itu yang disebut wali? Orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah SWT. Kalaupun dia telah bersalah, dia sadar dengan kesalahannya dan bertobat kepada Allah SWT. Itu bibit wali. Bibit dari aulia tadi. Nah, kalau rasa penyesalan tidak ada atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, bagaimana akan memberikan masalah? Sungguh di sana ada satu ungkapan ya dari para ulama ketika untuk mengundang rasa malu kepada Allah itu dan menghadirkan kesadaran bahwasanya kita ini butuh Allah Subhanahu wa taala. Silakan manusia kalau bermaksiat silakan bermaksiat, tapi asalkan memenuhi syarat. Syarat pertama, jangan menggunakan fasilitas dari Allah. Yang kedua, jangan dihubungi Allah. Yang ketiga, jangan sampai ketahuan Allah. Silakan berbuat maksiat. Jangan menggunakan karunia dari Allah, jangan dihubungi Allah, jangan ketahuan Allah. Silakan berbuat maksiat. Itu sama aja ungkapan begini. Permasalahan kaum muslim itu, permasalahan berikan Islam itu enggak banyak, cuma 3, yaitu dana, biaya, anggaran. Paham ya? Itu kan ungkapan yang sama loh. Permasalahannya pada biaya, pada dana, pada anggaran. Itu untuk menyebutkan sampingnya itu. Maka jangan bermaksiat atau silakan bermaksiat, tapi jangan sampai menggunakan fasilitas dari Allah, jangan dihubungi Allah, jangan ketahuan Allah. Itu jelas nggak bisa. Maksudnya ini apa? Untuk menghadirkan tadi itu rasa malu dan rasa merokok diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat mengenai bab ini cukup banyak dan terkenal. Sebagaimana firman Allah yang lain, ini ayat terakhir yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau ini, bab Murqabah ini, yaitu surat Yunus ayat yang ke-61. Wa man a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma takunu fi sya'nin, wa ma takunu fi sya'nin, wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda id tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Dan tidakkah engkau wahai Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Ulangi, dan tidaklah engkau wahai Muhammad berada dalam satu urusan. Ya, siapa yang punya urusan? Saudara kita punya urusan. Dan tidak ketika kamu membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Berarti ini adalah berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Rabbmu, biarpun seberat biji zarrah atau sawi,
baik di langit ataupun di bumi. Nah, balik, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dari yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, itu Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang terlewat. Kalau sesuatu yang sedikit tadi itu tidak dihitung, itu bukan berarti tidak terhitung, tapi dimaafkan. Sehingga tidak ada satu kejahatan sekecil apapun atau satu kebaikan sekecil apapun yang kemudian tidak terpantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam fikih, ya dalam kajian fikih itu kan misalnya ada air sampai 2 kulah. 2 kulah itu dalam ukuran yang disebutkan itu apa? Lebar 1 hasta, panjang 2 hasta, dalamnya 1 hasta. Maka itulah dikatakan 2 kulah. Ada yang mengatakan 1 hasta itu kurang lebih bilangan mendekati 80 cm, 60 sampai 80 cm. Itulah 1 hasta. Berarti kalau dibuat cm kurang lebih 2 kulah itu tempat air yang volumenya kurang lebih panjangnya lebarnya 80 cm misalnya, dalamnya 80 cm misalnya, panjangnya 160 cm. Maka itulah air yang dikatakan 2 kulah. Ketika air 2 kulah tadi itu terkena misalnya telek cecah, kan begitu, maka itu dianggap mampu. Apakah di sana itu dianggap tidak terpantau atau tidak ada sedikit yang tadi itu? Ada, tapi dimaafkan. Bukan berarti luput sebenarnya, tapi kan dimaafkan. Sementara dalam pandangan Allah SWT, perbuatan-perbuatan manusia ini, kejahatan sekecil apapun pasti tercatat. Sebagaimana kebaikan sekecil apapun juga akan tercatat. Sementara kalau kita ini, kalau ada orang yang hutang kepada kita, atau mungkin kita hutang kepada orang tersebut, kalau sedikit kan mudah dilepaskan ya. Hutang 1000 perak, ya udah, apa-apa, pakai aja. Maksudnya ya apa? Ya udah, apa-apa. Yang lunas ya. Tapi coba giliran 100.000 atau 100 juta, beda urutannya terus saja. Tetapi oleh Allah SWT jelas dalam Yunus Al-Nil, tidak ada sesuatu yang seberat biji zarah, biji sawi, baik yang lebih sedikit ataupun lebih besar, kebaikan ataupun keburukan, semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Jamaah rahmatullah, ini rangkaian ayat-ayat yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau ini dalam bab muraqabah, yaitu apa? Pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya lanjutkan kepada membaca hadis. Cukup panjang hadis yang pertama ini. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun syadidul bayadil thiyab. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki dengan pakaian yang sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tapi tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi,
lalu ia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah SAW, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Rasulullah SAW. Wa qala, sambil orang itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, habarkan kepadaku atau beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu, Islam itu adalah an-tashhada an la ilaha illallah, engkau bersaksi bahwasanya tiada ilah yang disembah dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimus shalah, dan engkau tegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, engkau tunaikan zakat, wa tasum Ramadan, engkau saum di bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan engkau berhaji mengunjungi Ka'bah, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu ada perjalanan ke sana. Qala, orang itu berkata, shadaqta, engkau benar, wahai Muhammad. Fa'ajibna, lalu Umar memberikan komentarnya, fa'ajibna lahu, maka kami heran kepada orang itu. Yas'aluhu, dia yang bertanya kepada Muhammad kepada Rasul, wa yusaddiquhu, dia pula yang benarkan. Qala, orang itu berkata lagi, fa'akhbirni al-iman, maka beritahukan kepadaku tentang iman. Qala, Rasul menjawab, antum minallah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan iman kepada akan datangnya atau akan adanya hari akhirat, wa tu'minu bil qadari, engkau beriman kepada ketentuan Allah, khairihi wa syarrihi, baik yang baik ataupun yang buruk. Qala, orang itu berkata lagi, shadaqta, engkau benar. Selanjutnya orang itu berkata, fa'akhbirni al-ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, Rasul menjawab, anta budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya, fa in lam takun tarahu, tetapi jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Ini yang terkait dengan khotbah di sini. Qala, kemudian orang itu berkata lagi, fa akhbirni anis sa'ah, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, datangnya kiamat, as-sa'ah. Qala, Rasul menjawab, mal mas'ulu anha, tidaklah orang yang ditanya tentang itu bi'a'lam minas sa'il, lebih tahu daripada yang bertanya. Qala, orang itu berkata lagi, fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Qala, Rasul menjawab, antaridal amatu rabbataha, yaitu ada seorang budak yang melahirkan tuannya. Yang pertama, seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya atau tuan putrinya seperti sini. Selanjutnya, wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'at asy-syah, Anda lihat atau kamu lihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, orang-orang fakir dan penggembala kambing, tetapi mereka itu bagaimana? Al-alata ri'at asy-syah, penggembala kambing, yang tertawaluna fil dunya, mereka berbangga-bangga, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Sementara kemudian orang itu pergi, falaqtu maliya. Setelah orang itu pergi, kata Umar, saya berdiam diri beberapa saat lamanya. Sementara kemudian Rasul bertanya, ya Umar, wahai Umar, ada diri, tahukah kamu mana Sa'il? Siapa yang bertanya tadi? Rasul juga bertanya kepada Umar. Tapi pertanyaan Rasul ini bukan
karena Rasul nggak tahu. Tapi ini satu metode, satu cara di mana Rasulullah SAW akan memberitahukan kepada sahabat. Qultu, aku jawab kata Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Rasul jawab, fa innahu Jibril. Tahulah, ketahuilah, itu Jibril. Atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, untuk mengajari kalian akan agama kalian. Muttafaqun alaih. Rawahu Muslim. Jadi di sini jamaah Allah yang pertama tentunya kita mendapati ya, dari awal hadis sudah kita rasakan pula para sahabat itu orang yang jeli, kan itu disifati ya. Orang yang datang tadi itu kan disifati oleh Umar. Orangnya pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam kelam, tapi nggak mengenalnya. Sementara kalau orang asing kok nggak ada bekas-bekas perjalanan. Ini kan kejelian di tingkat bangsa seperti itu. Ini juga bisa kita tarik ya, bisa kita tarik untuk pelajaran apa? Kita tuh harus open dengan situasi, open dengan lingkungan. Syukur-syukur betul-betul juga jeli dengan orang yang berbeda dengan kita. Nah ini kelemahan saya itu, saya susah hafal wajah orang. Kalau susah hafal wajah orang. Satunya santri, ratusan, ngajar di kelas gitu ya. Padahal ngajarnya kan sering, hampir tiap pekan. Akhirnya tiap pekan punya jadwal masuk ke kelas itu. Tapi nggak ada hafal. Padahal guru yang baik itu bisa hafal kulit. Saya pernah punya Pak Kecil, pernah punya guru. Beliau itu nyaris hafal pada murid-muridnya. Walaupun nggak semuanya, tapi sebagian besar. Sampai suaranya itu apa? Ketika absen itu kadang-kadang hanya dengar suara, dipanggil namanya ini, kok suaranya beda? Siapa itu? Karena betul suaranya ini apa? Dan ternyata juga kuat menghafal wajah. Nah, ini juga ternyata orang yang kuat menghafal itu bekal tersendiri. Kuat menghafal wajah orang, kuat mengenali orang, itu juga indikasi kuat pula untuk menghafal Quran. Karena daya hafalnya tinggi. Nah kembali ke sini, para sahabat itu orang-orang seperti itu, dan unik juga, unik. Nah ini sedikit agak melenceng. Saya akan menceritakan tentang uniknya sahabat. Ketika apa? Bermuamalah dengan Rasul. Ini ada salah sahabat, kalau saya tidak salah itu masuk ke baik. Saking ingin mencontoh sahabat, mencontoh Rasul, itu melihat Rasul kalau di tempat itu jalannya belok, maka dia ikut belok. Padahal nggak ada lubang. Rasul juga nggak pernah menanjurkan para sahabat yang lain untuk berbelok juga di tempat itu, tapi dia belok. Kenapa? Dia Rasul belok. Ini di dalam kajian usul fikih itu masuk ke dalam ranah perbuatan Rasul. Perbuatan Rasul itu bermacam-macam. Di antaranya perbuatan yang memang bukan masalah agama dan itu tidak perlu dicontoh. Artinya bahwa tidak ada kewajiban bagi umatnya untuk mencontoh. Tapi seorang sahabat ini ikut. Kenapa? Dia ingin berperilaku seperti Rasul. Kalau Rasul itu belok, makanya belok. Padahal tidak ada apa. Rasul juga nggak menjelaskan kenapa Rasul belok. Artinya menyimpang apa? Belok itu kembali kepada dasarnya. Itu satu yang pertama. Yang kedua, ada seorang sahabat namanya Sa'ad. Ini dari kalangan Ansor ya. Sa'ad bin Ubadah. Itu suatu saat Rasul bertamu kepada beliau. Rasul memberi salam sampai 3 kali. Salam pertama si Sa'ad ini sebenarnya mendengar.
jelas jawabannya itu atau tidak diperdengarkan kepada Rasul. Rasul akhirnya kan ulangi lagi juga. Jawaban yang dulu juga sama, nggak diperdengarkan. Rasul ulangi yang ketiga, sama. Salam yang ketiga nggak diperdengarkan pula. Karena Rasul sudah salam 3 kali, merasa nggak ada jawaban, Rasul balik. Karena seperti itu yang dianjurkan. Kalau kita bertamu, beri salam sampai 3 kali, kok nggak ada jawaban, nggak ada tanda-tanda orang pula, maka kita harus dianjurkan untuk pergi. Nah, begitu mengetahui Rasul pergi, saat tadi mengejar Rasul. Kemudian ditanya terus, si sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, sungguh tidaklah salam yang pertama, melainkan sudah mendapatkan izinku atau sudah mendapatkan jawabanmu. Tapi sengaja aku tidak perdengarkan kepada engkau. Dan kenapa? Agar aku mendapatkan banyak doa darimu. Kan salam itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untukmu. Demikian juga para